Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhayani SPD MA selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rezekinya kita masih bisa mengikuti kelas tutor. Izinkan saya, Suryanti, untuk membuka presentasi ini dengan topik pandemi COVID-19. Sebelum itu, kita bahas dulu epidemi. Apa sih itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tinggi tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebaran saja. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah meraba virus yang bernama flu babi. Penyakit virus corona COVID-19 ini adalah penyakit menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina pada tahun 2019. Awal kasus terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, Cina. Tempat pertama infeksi COVID-19 tercatat. Bagaimana virus tersebut terjadi? Para ilmuwan menyatakan virus menyebar sebagai akibat virus yang melompat dari hewan terinfeksi ke manusia. Sebelumnya tertular dari manusia ke manusia. Namun teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari riset biologi utama terletak dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan (WIWU). Di tempat itu, para ilmuwan telah mempelajari virus corona pada kali lawar selama lebih dari 1 dekade. Dengan banyaknya simpang siur asal-usul virus ini, Organisasi Kesehatan Dunia menerbangkan sekelompok ahli ke Cina pada awal tahun 2021 untuk menyelidiki asal-usul tersebut. Namun, laporan yang mereka susun tidak menemukan jawaban atau kesimpulan apapun, yang malah menimbulkan banyak pertanyaan. Akibat dari virus ini adalah telah menyebar ke seluruh dunia 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Tak hanya terdampak pada kesehatan, tapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Menyebabkan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang berimplikasi terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat rentan kemiskinan, tapi tidak semua usaha mengalami penurunan. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, bukan hanya karena produk barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Ada beberapa dampak dari COVID-19 di Indonesia, yaitu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, jemaah Indonesia batal berangkat umroh, kunjungan para wisata mancanegara di Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia, impor barang menjadi terhambat. Di awal tahun 2020 akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial, penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar.
Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik. Berkelanjutan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lain. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini seperti menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunisasi atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar, teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 95% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Jaga jarak sekitar 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang telah digunakan dengan benar lalu cuci tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain, berpergian ke tempat umum. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, sulit bernapas, segera hubungi petugas kesehatan terdekat. Pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama, ikuti arahan dari petugas setempat. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu patuhi perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Adapun penanganan yang bisa kita lakukan secara mandiri bila terpapar virus COVID-19. Seperti yang paling utama itu, hubungi dulu penyedia layanan kesehatan. Yang kedua, isolasi mandiri untuk menghentikan penyebaran virus. Ketiga, tetap di rumah, jangan lakukan kontak dengan orang selama 14 hari. Kenakan masker dan cuci tangan secara rutin. Jika mengalami sulit bernapas, sulit bergerak atau nyeri di dada, segera hubungi penyedia layanan kesehatan. Dan selalu olahraga di rumah dan minum vitamin. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.